Halo, Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di Randika Breeder ID atau bisa juga disebut dengan Randika Official. Kalau TikToknya Randika juga Breeder ID juga guys. Oke guys, untuk video konten kali ini saya akan coba menerangkan ikan cupang jenis MG Panda guys ya, karena ikan cupang jenis MG Panda ini termasuk ikan cupang jenis varian pensi guys ya. Kenapa saya bilang pensi? Karena dari ikan cupang jenis MG Panda ini banyak mengeluarkan jenis-jenis lain guys. Ada yang mengeluarkan jenis Nevel, ada yang mengeluarkan jenis Grisel, ada yang mengeluarkan jenis pensi, ada juga yang mengeluarkan jenis Turkish, Royal Blue. Jadi ikan MG Panda ini termasuk salah satu varian ikan cupang yang berasal dari negara Thailand guys ya. Karena kenapa disebut dengan MG Panda? Karena ikan cupang jenis MG Panda ini dia menyerupai anggrek yang berasal dari Jepang, yaitu anggrek bunga panda guys ya. Nah, makanya disebut orang dengan ikan cupang jenis MG Panda. Untuk ikan cupang MG Panda ini dia biasanya bermutasinya, kalau emang udah genetiknya udah bagus itu biasanya di usia 2 bulan up itu, atau 2 bulan lah udah mulai nampak mengeluarkan bercak rintik ya. Bercak rintik itu perlahan-lahan akan menebal sampai benar-benar jadi di usia 5 bulan ya. Jadi ikan cupang jenis MG Panda ini dia ngerintiknya itu benar-benar jadi tuh di usia 5 bulan bahkan sampai 6 bulan ya. Jadi kita sebagai breeder yang sudah paham karakter dan bentuk dari ikan cupang tersebut, bagaimana tahapan proses bermutasinya, bagaimana tahap breedingnya, bagaimana tahapan kita merawatnya sampai benar-benar ikan tersebut jadi ya. Dan untuk pola makannya kita nggak memberinya dengan pola makan khusus ya, cukup kita kasih makan aja dengan jentik nyamuk, kutu air ya, karena pakan hidup itu lebih baik daripada pakan seperti pelet ya. Kenapa nggak boleh dikasih pelet? Ya boleh dong, kalau dikasih pelet juga boleh, kalau memang itu sekali-sekali wajar, karena pelet itu kadang juga banyak kandungan nutrisi gizi ya. Tapi saya nggak kasih makan pelet karena pelet tersebut akan menyebabkan air pada media ikan cupang tersebut kotor ya dan berbau. Jadi kalau untuk makan hidup itu kita bisa membatasinya, kasih makannya kita bisa membatasi, apakah kayak sehari 2 kali, apa kayak sehari 1 kali ya. Kalau saya sih biasanya kalau di Lubukan tuh biasanya saya kasih makan sehari 2 kali. Sehari 2 kali itu pagi saya kasih dengan kutu air. Ya kalau sore yang agak-agak besaran tuh saya kasih dengan jentik nyamuk. Karena apa? Karena jentik nyamuk itu untuk memperkuat tulang-tulangan pada ikan cupang. Oke guys, kita lihat ikan-ikan cupang saya guys. Nah, inilah yang saya bilang tadi, ikan cupang jenis MG Panda itu di usia 2 bulan up dia udah mulai mengeluarkan percak rintik ya. Jadi kawan-kawan, beginilah bentukan ikan-ikan cupang jenis MG Panda itu di usia 2 bulan up dia udah mengeluarkan bercak rintik ya. Seperti ini ya. Kenapa? Karena kalau genetiknya udah bagus dia otomatis cepat mengeluarkan rintik dan warnanya juga tegas. Enggak perlulah kita memakai obat apa ramuan-ramuan lain untuk mempercepat rintik atau mempertegas warnanya. Kalau genetik kita udah bagus, otomatis si ikan cupang tersebut tetap bagus ya, balik-balik diindukan. Dan satu pesan saran dari saya, kita jangan pernah mengcrossing walaupun itu sama-sama jenis MG Panda ya. Kita kalau mengawinkan MG Panda juga nanti anakannya dapat bermacam jenis ya. Kalau kita silang-silakan nanti malahan anaknya jadi amburadul gitu guys ya. Apa ya, agak susah lagi, kita lagi mulai dari awal ya, mau cetak F1, F2, F3, F4 segala macam itu butuh proses yang lama, nggak butuh proses yang cepat instan kayak kita makan Indomie ya. Kalau makan Indomie kan bisa kita rebus aja, kasih air panas kita cemplungin, medok dia makan, udah kasih bumbu dimakan. Kalau ikan yang kita mulai proses dari awal itu nggak bakal cepat jadinya. Inilah ini saya bilang tadi, ikan cupang jenis Panda kalau dia punya formnya seperti ini, dia punya warna tebal seperti ini, beningnya tebal, kuningnya tebal, itu biasa proses mutasinya agak lama.
Pengalaman saya dia biasanya di usia 3,5 bulan, dia udah mulai mengeluarkan percak kritik, tapi untuk pola brushing hitam itu udah nampak kelihatan, dia akan bermutasi ya. Jadi teman-teman jangan takut lah, jangan ragu kalau apalagi untuk para pemula, jangan sampai dibodoh-bodohin orang, jangan sampai dikadalin orang, oh ini MG Panda, kadang kan ya namanya seller kan dia akan memperbaiki atau membagusi nama sendiri, saling-saling mengaku ikannya bagus, ikannya berkualitas, ikannya top. Intinya ini aja guys, kalau indukannya MG Panda, male-nya MG Panda, female-nya MG Panda, anaknya tetap MG Panda. Contoh ikan ini, aku bukan membanggakan diriku sendiri ya, karena beda breeder beda cara. Karena aku biasanya ikan cupang saya di usia 1 bulan itu sudah saya rent, sudah saya groom. Kenapa saya groom? Karena saya ingin membentuk pom ikan cupang tersebut agar bentukan pomnya profesional, bagus, ngancang, andalnya racing ya. Jadi kalau kita untuk mensalonnya itu nggak terlalu banyak, paling kita rapikan sedikit, tipis-tipis aja, dia udah nampak bagus ya. Jadi kalau ikan cupang Enji Panda itu dia kalau yang bendingnya nggak terlalu tebal itu dia bermutasi cepat, makanya dia 2,5 bulan itu udah pada rintik. Nah jadi rata-rata ikan cupang saya ini jenis MG Panda rata-rata dia ngebending. Bahkan saya sangat sulit mendapatkan yang jenis pineapple, karena pineapple itu kayaknya sih nggak tahu sih aku ya. Biasanya yang pineapple itu kalau kayaknya sih nggak berbanding, dia cuma ngeberas saja. Nggak tahu asal muasalnya. Yang pasti aku kalau mengawinkan ikan cupang jenis MG Panda yang dia ngebanding sama ngebanding itu anaknya sama sekali nggak ada yang dapat pineapple. Ya, cuman bahkan ada aku yang mendapatkan grizzle dan pensi itu ada. Tapi kalau untuk grizzle sangat susah. Mungkin dari sononya ya, dari pabriknya ya, dari negara sananya ya, aku beli kemarin udah seperti itu. Dia jelasin ke aku, kalau bisa ikan ini jangan di cross ya, indukannya seperti ini, jadikanlah seperti ini. Karena orang sana jual ikan ke kita tuh udah jadi, udah genetiknya udah kuat. Jadi kita cuma untuk di pembudidayanya cuman untuk membentukan pomnya ya, agar bentukan pomnya lebih nancep ya, lebih bagus. Cuman itu aja. Cuman untuk mengcrossing itu kalau bisa diusahakan jangan ya, ya, karena emang dari sononya emang udah ada. Kalau yang untuk Cooper ya udah ada jenis Coopernya. Kalau untuk yang yellow udah